Halo teman-teman podcast Uang Bicara, ketemu lagi dengan saya Alin Wiratmaja. Kali ini kita bakalan ngobrolin soal SBN Retail. Pastinya udah banyak di antara kalian yang investasi di SBN Retail dengan berbagai jenis. Nah, kita langsung aja nih undang Kang Denny Ridwan, seorang Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, sekaligus juga konten kreator ya Kang. Tapi ini dalam rangka mengkontenkan soal personal finance dan juga keuangan negara kayak gitu ya Kang ya. Iya, kita coba karena SBN Retail itu kan mayoritas dari investor adalah generasi millennials dan Gen Z. Makanya kita untuk bisa masuk ke generasi itu mau harus main juga di media sosial. Jadi kalau saya kasih bikin konten ya tentunya harapannya agar lebih memberikan pencerahan kepada para Gen Z dan milenial dengan cara yang mungkin lebih sederhana, lebih menarik gitu. Ya nggak perlu hire influencer lagi, langsung Kang Denny sendiri sebagai KOL-nya ya teman-teman. Investor tak berbayar. Menghemat anggaran negara. Anggaran negara itu salah bentuk untuk menghemat pengeluaran negara itu. Kang, ini kan SBN Retail udah sekian tahun, cukup panjang perjalanannya ya. Boleh diceritain nggak Kang dari awal sampai sekarang tuh perkembangannya udah seperti apa? Karena kalau saya ingat terbitan yang dulu-dulu tuh imbal hasilnya tuh wow gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah laku ya Kang, udah dinanti-nanti orang nungguin kalender jadwalnya kapan. Jadi mungkin lebih slow kali ya imbal hasilnya. Gimana nih Kang? Ya, jadi kalau kita lihat ada dua masa periode penerbitan SBN Retail ya. Boleh dibilang tonggaknya itu ketika tahun 2018 kita mulai beralih ke sistem penawaran melalui jalur online. Sebelumnya kan masih offline. Nah, offline itu kan artinya yang kalau kita mau beli SBN Retail, gitu kita harus datang ke kantor bank atau perusahaan sekuritas dan nanti akan dilayani oleh biasanya wealth manager. Artinya kan investasinya harus besar ya. Kalau cuma beli 5 juta kan malu belinya gitu kan. Jadi memang waktu itu yang investor kita terutama investor besar ya mungkin para golongan crazy rich kali ya. Iya benar-benar. Nah, jadi waktu itu memang cukup terbatas penyebarannya karena masalah offline. Nah, puncak titik baliknya ketika kita mengubah masa cara penawaran kita melalui media online. Kita mengenal sebagai ada ISBN, Electronic SBN. Nah, dengan adanya ISBN itu maka kita bisa lebih memperluas pasar kita sehingga generasi milenial waktu itu belum ada Gen Z ya, tahun 2018 ya mungkin ya, generasi milenial bisa lebih mudah untuk melakukan pemesanan karena bisa dimulai waktu masih 5 juta. Waktu masih 5 juta awalnya sekarang minimal. Udah baik banget ya. Nah, sekarang turun lagi 1 juta. Awalnya 5 juta. Itu pun yang menarik adalah ketika kita mengubah dari offline ke online, memang kita melihat peningkatan jumlah investor yang milenial ya. Karena mereka kan sangat teknologi savvy ya, baik gampang sekali mengadopsi teknologi baru sehingga kelihatan kenaikan signifikan dari investor yang milenial. Tapi investor yang baby boomers mungkin gatek ya, kita penurun waktu itu. Jadi kita lihat ada tahun transisi 2018-19 itu transisi gitu. Jadi yang generasi muda sangat cepat, tetapi duitnya sedikit. Sementara generasi X, baby boomers yang uangnya banyak, yang selama ini mereka kalau mau pesan kan orang bank datang ke kantornya mereka atau ke rumah mereka untuk membantu mereka beli SBN Retail. Tapi begitu online mereka harus ngisi sendiri. Itu sulit tuh. Makanya kemudian akhirnya mau nggak mau dibantu juga oleh petugas bank untuk pemesan, meskipun secara prinsip bisa pesan sendiri. Nah itu tahun 2018-2019 itu masa transisi. Tapi setelah itu kita lihat tahun 2020 boomingnya luar biasa. Jadi rata-rata peningkatan sekitar 30% peningkatan dari sisi baik dari sisi jumlah nominal maupun dari sisi pertambahan investor. Kang Denny, kan kalau pas pandemi tuh ada terjadi ledakan booming investor baru. Ini juga terlihat di SBN Retail Kang. Oh betul, kelihatan sekali. Jadi kalau kita lihat di tahun 2018-2019 kita lihat stagnan ya. Tadi jumlah dari pertambahan investor baru maupun dari nominal. Tapi begitu tahun 2020 kita lihat peningkatannya luar biasa, disampaikan 30-an% ya waktu itu. Sebagai mungkin terakhir ya yang saya ingat datanya tahun 2022 itu
total penerbitan SBN retail selama setahun itu sekitar 107 triliun. Itu kali pertama kita tembus angka 100 triliun di tahun 2022. Tahun 2023 kita sudah tembus ke 147 triliun. Wow. Itu peningkatannya kan hampir 38%. Dan memang rata-rata seperti itu. Jadi kita melihat ada peningkatan yang luar biasa karena kita lihat pandemi itu seolah menjadi semacam wake up call. Orang baru menyadari ternyata gitu ya, mereka perlu loh punya dana darurat, punya investasi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang di luar prediksi, kondisi darurat. Itulah kemudian membuat pas masa pandemi itu bukan hanya karena ada uang yang berlebih. Kan kita tahu waktu itu ya, biasanya ya kita hangout di cafe, traveling segala macam, nggak bisa kemana-mana. Iya, betul. Akhirnya uangnya kan untuk kelas menengah, artinya uangnya nganggur tuh. Iya. Mulailah mereka mulai ke beli saham, di SBN segala macam. Nah itu jadi satu hal, memang ada uang lebih yang kemudian bisa diinvestasikan. Terus kedua, ada wake up call, kesadaran bahwa memang kita perlu untuk mempersiapkan dana darurat dan juga investasi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga. Makanya kita lihat peningkatan investasi yang luar biasa, baik untuk yang di pasar saham, reksadana maupun di pasar SBN. Kang, kalau ke depannya Kang Denny melihat tren ini akankah terus bertahan dan bertumbuh? Karena kan loncatannya cukup gede nih, jarak setahun aja banyak banget nambahnya gitu, Kang. Iya, kalau kita lihat dari kan boleh bilang pandemi tahun 2000 sampai tahun 2022 lah ya, yang orang masih ada pembatasan kegiatan mobilitas masyarakat. Tapi di tahun 2023 kan sudah boleh dibilang masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas secara normal. Tapi ternyata peningkatan jumlah SBN retail masih tetap tinggi gitu. Iya, laris manis tetap itu dia. Jadi saya melihat bahwa tren ini akan terus berlanjut karena kalau dulunya semacam wake up call, diingatkan, dan sekarang mereka sudah mulai memiliki kesadaran finansial yang lebih baik, literasi keuangan yang lebih baik, sehingga menyadari bahwa ya kita kalau punya penghasilan, tidak hanya untuk belanja di hari ini, tapi juga mulai menyisihkan untuk belanja untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga kita lihat pertumbuhan sektor keuangan, investasi di individu juga semakin meningkat. Dan yang menarik juga Mbak, yang untuk yang invest individu ya, bukan hanya invest SBN retail, tapi peningkatan kepemilikan atas SBN non retail oleh investor individu juga meningkat luar biasa. Jadi mulai tahun lalu itu secara total kepemilikan SBN oleh investor individu untuk SBN non retail justru lebih besar dibandingkan dengan SBN retail. Oh, yang kayak FR gitu. Persis. Jadi untuk seri FR, seri yang sukuk ya, non retail, PBS ya, seri PBS ataupun seri FR itu ternyata yang dimiliki oleh investor individu itu lebih besar sekarang ini nominalnya dibandingkan dengan kepemilikan investor individu atas SBN retail. Wah, menarik banget. Dengan semakin banyak retail bisa menyerap surat utang negara kayak gitu, SBN ini Kang, baik yang misalnya FR, PBS maupun SBN retail berbagai jenisnya ini, apa sih efeknya secara keseluruhan untuk keuangan negara kayak gitu, untuk perekonomian Indonesia? Oke, jadi memang kalau kita bicara kebutuhan untuk pembangunan nasional, ya, kita tahu sendiri lah Indonesia kan sekarang dalam masa bonus demografi, di mana kita punya penduduk muda, artinya kita saat ini perlu untuk investasi, misalnya untuk menyediakan pendidikan yang terbaik, layanan kesehatan yang terbaik, asupan makanan yang baik juga, dan proyek-proyek ini tentunya juga membutuhkan pendanaan yang jangka panjang. Kan kalau kita bikin sekolah, bikin perawatan misalnya pembangkit listrik, telepon, airport segala macam, itu kan bukan setahun 2 tahun. Itu proyek yang multi years, mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, sebentar selama ini dana kelolaan di sektor keuangan Indonesia 80% itu masih di perbankan. Yang kita tahu perbankan itu kan simpanan yang jangka pendek, ya kan, rata-rata mungkin di bawah 3 bulan gitu dana masyarakat ada di perbankan. Sementara kita butuh
sumber dana untuk pembiayaan yang jangka panjang. Jadi ada maturity mismatch itu. Ada tidak matching antara sumber dana dengan kebutuhan dananya. Nah, oleh karena itu maka kita perlu untuk meningkatkan sumber-sumber pendanaan jangka panjang yang domestik. Makanya kita mencoba untuk mengubah shifting ya paradigma masyarakat dari yang saat ini adalah masyarakat yang gemar menabung, saving society. Kita mencoba untuk mengalihkan menjadi investing society. Jadi kalau mungkin ingat tahun 70-80 ya, ada namanya Gerakan Tabungan Nasional Tabanas. Ingat gak? Oh iya, ya, kan? Tabanas. Nah itu kan waktu itu kita dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bisa menabung. Nah sekarang menabung bagus tapi tidak cukup. Karena tadi kita perlu dana yang lebih jangka panjang. Makanya kemudian pemerintah mencoba untuk tadi shifting dari saving society menuju investing society. Dalam rangka untuk menyediakan dana jangka panjang untuk pembangunan baik yang diperlukan oleh government pemerintah maupun untuk yang private sectors. Oke. Kang, dengan misalnya semakin besar porsi SBN yang diserap oleh investor individu di Indonesia, apakah itu jadi berpengaruh misalnya jadi berkurang atau kebutuhan untuk penerbitan surat utang dengan mata uang asing kayak gitu, Kang? Ada efeknya nggak, Kang? Atau masih terlalu jauh saya berharap gitu, Kang? Sudah terjadi. Wah luar biasa. Ini luar biasa, makanya kalau kita lihat data mungkin 10 tahun yang lalu ya, yang namanya penerbitan SBN itu sekitar 40% itu dalam mata uang asing di pasar global. Jadi hampir 40% financing kita itu dari external financing istilahnya, dari penerbitan di pasar global. Sekarang ini kalau kita lihat di strategi pembiayaan kita, penerbitan di pasar global mungkin hanya antara 15-20%. Jadi kita prioritaskan untuk di domestik dalam mata uang asing. Ya. Jadi hampir 80% itu 80-80% kita terbitkan di pasar domestik dalam mata uang rupiah. Kelihatan ya bagaimana kita mengurangi ketergantungan dari pembiayaan di mata uang asing di pasar global. Terus yang menarik juga di pasar domestik pun sebelum pandemi kepemilikan investor asing di SBN kita ya di pasar domestik itu antara 38-39% itu dimiliki oleh investor asing. Sekarang kepemilikan investasi tinggal 14-15%. Artinya jumlah SBN kita itu sebagian besar hampir 85% itu dimiliki oleh investor domestik. Semakin berdaulat dong kita. Persis. Dan ini mungkin juga bisa mengubah cara pandang kita ketika kita bicara masalah bagaimana pemerintah mengelola APBN. Let's say yang sering dipermasalahkan, pemerintah mengalokasikan sekitar 400 triliun di APBN untuk pembayaran bunga SBN. Ya, kan itu bukan uang yang hilang di langit kan? Iya. Betul kan? Nah, dengan kita memprioritaskan penerbitan di dalam negeri, kemudian ternyata dalam negeri pun 80% adalah investornya investor lokal. Artinya 400 triliun ini yang menikmati adalah kita juga. Berputar di kita juga nih. Persis. Gitu. Jadi yang terbesar kan sekarang perbankan, kemudian asuransi, dana pensiun, reksadana, dan investor individu. Artinya dengan uang yang pemerintah alokasikan 400 triliun itu nanti dipakai perbankan untuk membayar para penabung simpanan. Kemudian dipakai untuk perusahaan asuransi dan pensiun untuk memberikan manfaat kepada para peserta program penjaminan, program dana pensiun atau asuransi. Kalau reksadana ya reksadana atau untuk pribadi gitu. Jadi ini membantu juga pemerintah investor individu untuk bisa mengelola keuangannya dengan lebih baik. Dan kalau hanya menyimpan di deposito misalnya, mungkin dia dapat bunganya berapa? Mungkin 3-4% misalnya kalau sekarang ya. Tapi dengan menginvestasikan di SBN retail bisa mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih menarik. Bisa 6-7% tergantung SBN yang dia kelola. Iya, kalau ya HSGO kan tahun lalu 6%, sama aja Kang. SBN retail nggak usah capek-capek nggak usah mikir-mikir. Mantap. Curhat. Makanya Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita punya visi bagaimana menjadikan SBN retail ini sebagai alat negara
untuk distribusi kekayaan. Keren nggak? Keren banget. Jadi yang 400 triliun ini harapannya makin banyak diterima oleh investor individu supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik sehingga nantinya memiliki kehidupan yang lebih baik. Betul. Gitu. Iya, ini impian kita ya, bisa passive income, pensiun, pakai imbal hasil, kupon dari SBN. Betul. Enak banget tuh. Impian manifestasi kita. Dulu visualisasi kan ada yang bilang gini kan, kan suka dibilang jangan sampai gaya hidup kita hari ini dibiayai dengan penghasilan masa depan. Nah kan yang keren itu adalah bagaimana gaya hidup kita di masa depan dibiayai dari penghasilan negara. Iya, asik ya. Itu prinsip hidup terbaru tuh. Asik banget. Karena kita sudah investasi di SBN kan. Iya benar, karena tuh sebenarnya dari sisi risiko tuh aman ya Kang. Banget. Kalau dari ini Kang, misalnya dari jenis-jenis SBN ini, apakah misalnya minat misalnya yang konvensional dengan syariah itu terlihat polanya perbedaannya, misalnya yang syariah lebih diminati, ternyata enggak kok, investor enggak terlalu merhatiin misalnya. Gimana sih Kang? Mau tahu aja data statistik. Mungkin teman-teman yang masih belum familiar dengan SBN, kita jelasin dulu. SBN itu ada dua jenis. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau yang konvensional namanya surat utang negara. Ini tempat saya nih, saya direktur Sun. Sun itu surat utang negara, bukan stand up komedi. Meskipun seorang stand up komedian juga sih. Negara ya. Saya sering dibilangin direktur stand up negara, bukan, itu direktur surat utang negara. Ada lagi yang surat berharga syariah negara atau SBSN, atau sering juga disebut sebagai sukuk negara. Nah, ini ada dua jenis. Nah, kemudian kalau kita rinci lagi atau anatominya, ada yang retail, ada yang non retail. Dan kalau yang non retail, kalau Sun seri FR lah yang terkenalnya, seri fixed rate. Ada juga seri VR yang variable rate. Kalau untuk yang sukuk ada seri PBS itu untuk yang non retail. Nah, untuk yang retailnya, kalau yang Sun kan ada, kita kenal namanya ORI, obligasi negara retail. Kemudian ada juga yang SBR, saving bond retail. Kalau untuk yang syariah, ada sukuk retail, SR, ada sukuk tabungan. Nah, itu dua jenis, 4 lah boleh dibilang ya, karena macam-macam tergantung ininya, variasinya. Kalau di untuk retail tuh, kalau untuk yang lihat dari sisi formatnya, yang tadi yang syariah ada SR sama ST, untuk konvensional ada ORI sama dengan SBR. Kalau dilihat dari tradable non tradable-nya, yang tradable yang bisa diperjualbelikan di pasar sekunder adalah ORI dan SR, sukuk retail. Yang ada retail-retailnya. Sementara untuk yang tidak bisa diperjualbelikan adalah SBR sama ST. Itu. Yang berbau tabungan-tabungan, saving dan tabungan. Ada saving-savingnya berarti itu kan gak bisa diperjualbelikan. Gitu. Nanti dari cara pembelian imbal hasilnya. Kalau untuk yang tradable fix, ditetapkan dari awal sampai akhir. Misalnya kemarin kita membelikan ORI T6, jadi selama 6 tahun ke depan ya udah kita akan kasih bunga sebesar 6,4 misalnya. Tapi kalau untuk yang non tradable ST atau SBR itu ada, kita kasih namanya suku bunganya itu floating with floor, jadi bisa naik tapi nggak mungkin turun. Enak tuh. Enak gitu. Gak bisa turun. Gitu. Nah, tadi dari sisi minatnya. Kalau untuk yang seri yang non retail, yang FR, kemudian juga yang PBS, itu karena investor besarnya itu lebih banyak yang konvensional, misalnya perbankan, dana pensiun, asuransi, yang lebih banyak yang konvensional daripada yang syariah. Makanya demand untuk yang konvensional lebih besar dari untuk yang konvensional. Jadi seri-seri FR kita, makanya kalau kita lihat dari komposisinya sekitar 70% itu yang konvensional, 30% yang syariah. Tapi untuk yang retail itu hampir sama tuh. Wah. Jadi antara syariah sama yang konvensional tuh hampir sama, demandnya, minatnya masing-masing punya ini sendiri. Jadi kalau kita lihat dari data kita peroleh, ada yang orang punya dua-duanya. Punya SR punya, yang syariah punya, yang konvensional punya. Ada yang hanya punya konvensional
ada juga yang hanya punya syariah gitu. Jadi ya itu tergantung preferensi masing-masing. Pemerintah menyediakan berbagai macam pilihan untuk investor, mau yang syariah mangga gitu ya. Yang mau yang konvensional silakan, mau dua-dua juga boleh. Ada juga begitu. Yang penting harganya masuk, beli kita gitu. Betul. Tapi kalau di pasar secondary sendiri yang untuk memang bisa di tradable ini sebenarnya ini asumsi saya, Kang, correct me if I'm wrong. Kalau kayak saya pribadi misalnya beli yang meskipun tradable, saya nggak jual beli lagi. Apakah pola serupa itu terbaca juga di secara umum di kalangan investor retail lain atau investor individu, atau memang cukup aktif juga diperjualbelikan di secondary-nya nih, Kang? Ya, kalau kita lihat data yang kita miliki setelah mungkin menjelang jatuh tempo, kita lihat kelihatan ya. Misalnya ori 0, let's say 019 itu mau jatuh tempo gitu. Nah, biasanya ketika memasuki jatuh tempo yang masih dipegang oleh investor awal gitu ya, itu mungkin tersisa sekitar 60-an%. 60-70% lah. Jadi sisanya itu sudah diperjualbelikan juga di secondary. Jadi dulu banyak juga kan, mungkin Pak Alin ingat awal-awal kita memberikan penerbitan SBN retail, itu kan kita ngasih istilahnya sweetener premium. Ya, untuk SBN retail itu kita kasih mungkin bisa 20-30% di atas hasil secondary. Ya kan, di atas yang dijual untuk yang investor non retail. Nah, itu banyak juga orang yang punya modus, jadi dia beli di primary, nanti akhirnya dijual. Jadi begitu dibuka holding periodnya dibuka, itu dia jual. Dan dapat capital gain spread. Nah, kalau sekarang udah nggak usah dikasih pemanis lagi ya. Karena sudah pemasaran sudah semakin ngerti, dan kita juga menghindari investor yang model-model begitu ya, yang sudah sangat cerdas gitu ya dalam mengolah itunya. Udah kita sekarang paling kalau ngasih premium ya hanya 5-10 basis point di atas secondary market. Masih ada premium tapi tidak sebesar yang dulu gitu. Iya, betul. Berarti udah beda sekarang ya. Udah semakin paham, semakin banyak yang invest di SBN retail. Ini Kang, ada mungkin buat teman-teman yang misalnya mau tahu gitu ya Kang ya, kalau untuk yang sebenarnya akan digunakan apa aja uang yang terkumpul dari pembiayaan ini tuh bisa kita lihat di websitenya. Apakah ada bedanya Kang yang untuk konvensional dengan yang syariah? Iya. Jadi kalau untuk yang konvensional itu kalau kita mengacu ke Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang usaha utang negara, itu penerbitan SUN itu tujuannya adalah untuk pembiayaan defisit APBN. Jadi begitu kita menerbitkan, ini akan masuk ke namanya rekening kas umum negara. Itu campur tuh, gabung dengan penerimaan pajak, bea cukai segala macam. Jadi emang tidak secara spesifik untuk yang proyek tertentu. Jadi akan masuk semua, nanti setelah masuk baru nanti dialokasikan berapa persen untuk yang pendidikan, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk transfer ke daerah segala macam. Jadi kalau untuk yang konvensional memang ini sifatnya general financing, masuk ke dalam APBN. Nah, kalau untuk yang sukuk, ada yang menggunakan istilahnya project base ya. Jadi ada underlyingnya gitu. Ada underlyingnya, dan itu kita bisa ngelihat ini untuk sukuk ini dipakai untuk underlyingnya apa saja. Jadi kalau teman-teman yang paling banyak sekarang paling gampang lihat kalau ke universitas itu banyak bangunan-bangunan universitas, kemudian lab-lab yang baru. Pokoknya kalau gedung baru lihat pasti ada plakat itu. Gedung ini dibangun dengan dana SBSN, itu banyak tuh. Jadi kalau untuk yang PBS itu karena secara prinsip Islam gitu ya, syariah financing itu namanya sukuk itu harus memiliki underlying gitu. Underlying itu macam-macam tuh, ada proyek-proyek, dan baik yang tadi langsung dimiliki pemerintah ataupun yang disebar ke berbagai macam kementerian lembaga. Kalau nggak salah dari yang selain 4 ini ada sukuk wakaf ya? Itu benar, itu sukuk sosial. Jadi namanya sukuk SWF, sukuk wakaf. Itu coba bahasa Inggrisnya. Sukuk wakaf retail ya. Bahasa Inggrisnya CWLS, cash wakaf link sukuk. Nah, itu cash wakaf link sukuk ini lebih kepada memberikan tools investasi kepada kaum muslim terutama ya.
non muslim boleh juga beli ya. Jadi gini ya, Kali untuk mau yang dapat amal jariah gitu ya Kang? persis boleh. Jadi CWLC itu semacam untuk ini ya, untuk filantropis sebetulnya. Jadi kita beli CWLS, misalnya tenornya 2 tahun, yang nanti diperoleh oleh si investor adalah pokoknya saja. Jadi setelah 2 tahun misalnya beli 100 juta, setelah 2 tahun akan dikembalikan sebesar 100 juta. Imbal hasilnya selama 2 tahun itu akan didonasikan untuk proyek-proyek sosial. Iya. Sesuai dengan preferensinya gitu. Untuk kesehatan, misalnya untuk pendidikan, untuk ya macam-macam lah. Nanti dana itu akan dikelola bukan pemerintah nantinya. Si imbal hasil dikelola oleh istilahnya para wakif ya, para pengelola dana wakaf. Menarik juga sih. Mungkin biar apa ya? Bisa nyumbang rutin gitu. Benar. Bisa berinfak secara rutin tanpa perlu menghabiskan nominal pokok yang kita miliki. Iya, tinggal diinvestasiin ulang lagi kayak gitu ya Kang. Itu menarik, dan itu proyek yang baru pertama kali ada di Indonesia. Kemudian banyak negara lain yang coba untuk meniru. Jadi kita mendapatkan penghargaan tuh untuk CWLS itu dari Islamic Development Bank sebagai salah satu terobosan wakaf sosial, istilahnya wakaf sosial. Jadi itu termasuk innovative financing. Gitu. Oke. Wah, menarik banget Kang. Kita mau bahas soal kan The Fed ini kan udah ngasih kode-kode nih. Ya nih sometime this year 3 kali rate turun kayak gitu. Nah, apakah kalau untuk teman-teman yang berinvestasi di SBN Retail ini perlu maksimalin waktu yang ada beberapa bulan ke depan gitu sebelum suku bunga turun? Gimana nih point of view-nya Kang Denny? Kalau kita lihat memang semua hampir punya pemikiran bahwa ke depan The Fed akan menurunkan tingkat suku bunganya, gitu kan. Tinggal kapannya aja dan berapa besarnya gitu kan yang menjadi pertanyaan. Tapi pasti, bukan pasti. Nggak ada yang pasti di dunia ini. Ternyata inflasinya tinggi lagi. Tapi proyeksi hampir semua analis seperti itu. Dan The Fed pun sudah memberikan hint ya, sinyal bahwa memang akan dilakukan penurunan penyesuaian tingkat suku bunga ketika memang di perekonomian di Amerika memang membutuhkan untuk penyesuaian tersebut. Nah, kalau kita lihat di lelang, kan kalau lelang boleh dibilang nih yang main adalah pemain yang sudah jago-jago ya. Ya kan, jago-jago, mereka punya analis sendiri. Dan kalau kita di lelang, kita lihat sekarang itu demand untuk SBN yang tenor panjang itu makin membesar tuh. Istilahnya mereka mencoba untuk lengthening duration, mencoba untuk masuk ke durasi yang lebih panjang. Kenapa? Karena tadi ada proyeksi ke depan suku bunga akan turun. Udah mending kita lock, kita kunci sekarang ketika suku bunga masih tinggi. Let's say kalau yang untuk yang dilelang kan ada sampai 30 tahun. Wow. Ada kita untuk yang dilelang ya ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi kalau kamu mau melock sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, udah kenapa nggak beli yang lebih panjang gitu kan. Itu investor yang sudah ngerti dan yang perbesar seperti itu ininya Pak polanya. Nah, untuk retail pun kalau kita punya pandangan yang sama, why not gitu. Tapi kembali harus disesuaikan juga dengan tujuan investasinya. Iya kan? Kan sebelum kita investasi kita tahu dulu nih, ini investasi tujuan untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Kemudian kira-kira durasinya berapa lama? Nah, ini tinggal disesuaikan. Tapi kalau memang investasi ini punya durasi yang jangka panjang, misalnya kita persiapan untuk pensiun, ya kenapa juga tidak kita taruh di yang tenor lebih panjang, selain tadi untuk melok pada angka yang pada imbal hasil yang lebih tinggi, dan biasanya kalau makin panjang kan imbal hasil lebih tinggi juga. Iya betul. Ya kan? Ditambahin gitu ya. Persis. Karena kan ya biasa begitu. Makin panjang kan risikonya makin besar, sehingga pasti kita sebagai issuer akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi biasanya. Tren yang seperti ini juga apakah terlihat Kang misalnya di SBN Retail tenor yang lebih panjang itu lebih cepat, misalnya kecepatan pemesanannya jadi lebih banyak kayak gitu, lebih cepat. Nah, kan sebetulnya untuk yang penerawatan SBN Retail dengan dual transit, dua tenor itu kan baru kita mulai di tahun lalu ya. Tahun lalu. Jadi kalau sebelumnya kita hanya mengenal SBN Retail itu 2 dan 3 tahun.
Dan saya jangan nanya Mbak Alin juga nih, bisa coba tanya juga masukan kepada para influencer Mbak Alin, kalau kita nawarin yang lebih panjang, oke nggak, kata Mbak Alin, oke nih banyak yang membutuhkan, ya udah makanya kan kita terbitkan di tahun lalu pilihan lebih banyak, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, sampai ada yang 6 tahun. Nah ini memberikan pilihan kepada para investor. Tapi tentunya karena ini masih boleh dibilang sebagai instrumen baru, maka tentu perlu adjustment dulu, penyesuaian dulu, familiarisasi lah dari investor, sehingga kalau kita lihat memang dari kita menerbitkan yang dual transit, pasti yang tenor pendek lebih populer dibandingkan dengan yang tenor panjang, butuh waktu lah. Tapi ngeliat dari sisi ininya, menurut kita sih sudah sesuai dengan proyeksi kita, ya, mungkin antara 20-30% yang tenor panjang, sisanya masih yang tenor yang lebih pendek. Gitu. Oke, masih belum seperti investor institusi kayak gitu ya. Investor institusi itu sebetulnya sama, tetap mereka yang hotspotnya di 5-10 tahun, di 5-10 tahun. Oh sama juga. Sama juga 5-10 tahun. Cuman kita lihat demand untuk yang jangka panjang makin besar gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya suku bunga acuan atau BI rate ini turun, menurut Kang Denny, apakah ini misalnya akan mempengaruhi animo masyarakat, atau diperkirakan memang sudah ada nih pecinta hardlinersnya gitu, jadi pasti terserap gitu penerbitannya, Kang? Iya, tadi ya sebetulnya kalau saya lihat untuk yang investor SBN ini relatif tidak terlalu dipengaruhi dengan imbal hasil, gitu ya. Jadi mungkin perbedaan berapa basis poin tidak terlalu terasa. Mungkin kalau beda antara 3-6%, oke lah mungkin kerasa. Tapi kalau dari 5,5 ke 5,7 atau dari 6,3 ke 6,2 itu rasanya tidak terlalu signifikan imbal hasil yang mereka terima. Jadi sejauh ini kita melihat lebih kepada kondisi keuangan dari investor. Misalnya sekarang nih mau Lebaran puasa, mungkin minat sedikit mengurang. Tapi ternyata kemarin yang SR masih tetap oke ya. Oh lumayan lah, kan targetnya 20 ya. Karena tadi kita perkirakan kemungkinan karena akan menghadap penambahan kuota dong berarti. Itu sudah kita siapkan sih, kita siapkan gitu. Jadi targetnya 20, tapi ternyata realisasinya lebih besar. Ternyata kita perkiraannya masyarakat akan lebih memfokuskan uangnya untuk persiapan Lebaran dan bulan puasa. Ternyata di hari-hari terakhir meningkat luar biasa peningkatan. Jadi masih bisa capai di atas 20 triliun, meskipun mungkin dibanding dengan ORI masih lebih besar. ORI kemarin kan sekitar 23,9 ya. Ini sedikit lebih kecil dibandingkan yang ORI untuk SR kemarin itu. Tapi selalu ini ya Kang, berarti selalu melebihi target yang diumumkan awal ya. Kalau dilihat ini. Boleh deh Kang, ini kan udah Q1, boleh katakan udah kita lalui ya dengan kita tapping saat ini di tanggal ini. Boleh dikasih apa ya namanya? Ulasan kali ya Kang, atau update-nya kayak gimana sih selama penerbitan di Q1 2024? Oke. Jadi untuk tahun 2024 ini kita akan menerbitkan 7 seri SBN retail plus ditambah 1 yang CWLS ya. Yang tadi yang wakaf sosial katanya. Nah, untuk yang 7 ini terdiri 3 yang konvensional dan 4 yang syariah. Yang sudah kita tawarkan di awal tahun adalah ORI 025, kemudian nanti ada ORI 026 sekitar di bulan September-Oktober. Nanti di tengah tahun kita akan menawarkan SBR, Saving Bond Retail. Nah, di teman-teman yang para pecinta floating with floor, silakan tunggu nanti di sekitar bulan Juni kita akan mulai menawarkan yang SBR. Nah, untuk yang syariah kita kemarin sudah menerbitkan yang SR. Nanti setelah Lebaran kita akan menawarkan yang ST, suku tabungan. Setelah itu nanti akan di ORI tadi ya. Setelah ini ST, kemudian SBR di bulan Juni ya. Kemudian di bulan Agustus September nawarin lagi SR lagi. Kemudian ORI dan terakhir di November Desember ST. Itu kira-kira jadwal yang akan kita terbitkan. Nah, sejauh ini masih inline ya dengan target kita sekitar di atas 20 triliun penerbitan untuk yang 2 SBN retail di awal tahun ini. Karena kita
target penerbitan untuk di tahun 2024 itu sekitar 140 sampai 160 triliun. Ini alokasi yang sudah diberikan kepada kita. Dan yang menarik adalah tadi karena retail ini menjadi prioritas kita untuk diterbitkan. Kan nggak Alin, tahun 2023 kita kan defisit lebih kecil dibandingkan proyeksi ya. Iya. Ya kan awalnya kita proyeksi sekitar 2,4 gitu ya, 2, sekarang kan LRCC cuma 1,6. Itu mengakibatkan kebutuhan kita untuk pembiayaan melalui penerbitan SBN menjadi berkurang juga. Jadi secara umum kemarin itu kalau dibandingkan dengan tahun 2022, penerbitan SBN kita secara net itu berkurang hampir 50% dibandingkan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Jadi relasi kita semakin menurun. Tapi yang diturunkan penerbitannya itu adalah untuk yang SBN yang non retail, yang lelang. Jadi alokasi lelang yang kita kurangin banyak. Tapi yang retail justru terus kita nggak kita kurangi, tetap makanya bisa meningkat kan dari 100 triliun menjadi 147 triliun tahun lalu. Ini menunjukkan bagaimana pemerintah memberikan ini khusus, alokasi khusus untuk yang SBN retail, karena kita ingin menjadikan SBN retail sebagai alat untuk distribusi kekayaan. Nah tahun ini pun sama nih. Kalau misalnya nanti ternyata investor minatnya masih lebih besar juga, ya pemerintah tentunya akan pertimbangkan kalau yang dibutuhkan untuk peningkatan alokasi. Dan kalaupun nanti pemerintah misalnya nanti juga sama kejadian kayak tahun kemarin, defisit yang ternyata lebih besar, lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi awal, ya mungkin yang akan dikurangi nanti adalah untuk yang dilelang, yang untuk yang investor non retail. Yang retailnya tetap kita gaspol. Retail tetap diprioritasi dia. Nah, buat mereka yang nyinyir di luar sana suka nggak bisa bedain utang kita sebagai individu pribadi sama utang negara nih, boleh dijelasin nggak Kang? Kan suka ya kalau bisa kita lihat judul-judul media asal berbau utang bombastis langsung rame jari-jari di situ kan pada komen. Padahal, nah ini biar Kang Denny jelasin. Iya, memang kalau kita lihat bagaimana kita mengelola utang kita ya, nah kita kan tentu harus membandingkan dengan common practice secara internasional gitu kan. Misalnya let's say kita dari defisit aja ya. Kemarin kita defisit 1,6%. Itu negara tetangga kita masih ada yang 6%, 7% defisitnya. Artinya utangnya lebih besar segala macam. Kemudian kita lihat rasio antara utang dengan GDP, gross domestic product gitu ya. Kita sekarang di level 39% lah. Kemarin pas pandemi sempat 40, saya sudah turun ke 39 ke 38%. Ini negara-negara tetangga kita, Malaysia, Filipina segala macam itu di level 60-70% gitu. Ini kenapa penting? Kenapa ngeliatnya di GDP ya, di GDP gitu kan? GDP itu kan menunjukkan sebetulnya size ekonomi suatu negara. Iya, betul. Artinya berapa potensi pajak yang bisa dipungut. Semakin besar GDP-nya, semakin besar potensi untuk kita mengungut pajak. Artinya semakin besar kemampuan dia untuk suatu negara untuk bisa melunasi utang-utangnya. Jadi pemerintah Indonesia dibandingkan dengan Malaysia misalnya, dengan Filipina, dengan tingkat tadi rasio utang lebih kecil, artinya kita punya kemampuan membayar utang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang rasionya lebih besar, gitu kan? Betul. Nah jadi sebetulnya kalau di Indonesia itu yang menjadi ini, kita kalau diskusi dengan para analis, para rating agency ya, Indonesia itu yang menjadi catatan para analis atau rating agency itu bukan utang, karena utang kita sebetulnya pada level yang aman. Yang catatan dari mereka adalah dari sisi penerimaan, tax ratio. Nah, tax ratio kita kan 10% dari GDP. Ini dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Makanya kita tuh PR-nya bukan di utang, PR-nya tuh dari bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan pajak. Gitu. Sekarang GDP kita tax ratio kita 10%. Kalau bisa naik aja ke 12%, ke 13%, saya udah berhenti jualan tuh. Udah nggak perlu lagi pembiayaan dari surat utang. Persis. Wah, ini insight yang menarik banget. Saya baru tahu ini di sini. Sekarang kan 500 kita kan 552 triliun ya defisit kita.
Itu kalau kita naik ke 2%, 3% itu udah 600 triliun itu. Udah ke Triliun cover pajak udah ke ini. cover. Saya udah nganggur nih. Udah Jadi full time stand up comedian saya. Kang, ini kalau dari sisi profil investor atau data dari demografi investor SBN Retail, mungkin ada beberapa hal menarik yang bisa di point out. Misalnya, yang investor perempuan ternyata lebih banyak, atau kelompok usia tertentu lebih banyak kayak gitu, Kang. Iya. Kalau dari sisi jenis kelamin ya, tadi betul, investor perempuan wanita lebih besar banyak dibandingkan dengan investor laki-laki. Itu menunjukkan bahwa di Indonesia itu tidak hanya di level negara, tapi di level rumah tangga. Yang namanya Menteri Keuangan itu memang sangat kredibel. Memang harus perempuan. Menteri Keuangan sangat kredibel gitu ya. Baik di level negara maupun di level rumah tangga. Kemudian kalau kita lihat dari sisi umur ya, generasi, memang sekarang ini yang menjadi mayoritas adalah generasi milenial, sekitar hampir 40% lah ya. 40% itu generasi milenial. Kemudian Gen Z ya mungkin sudah masuk ke 2-3% ya, Gen Z sudah mulai naik gitu ya. Disusul dengan generasi X, kemudian baru ke baby boomers. Itu dari sisi jumlah investor. Tapi kalau dari sisi dananya, nominalnya, baby boomers paling besar, tetap baby boomers. Mereka punya duit kan. Lebih nampol, belinya langsung sekian miliar gitu kan belinya. Kalau yang Gen Z ya 1 juta, 2 juta gitu. Mungkin jadi ya nggak apa. Jadi itu hal yang bagus juga, karena kita berharap bahwa kalau sedari muda sudah berinvestasi di SBN Retail, kemudian merasakan manfaatnya, nikmatnya, mendapatkan cuan dari SBN Retail, ini harapannya begitu bertambah usia, bertambah penghasilan, maka bertambah pula alokasi untuk investasi di SBN gitu. Nah, jadi itu ya dari sisi generasi. Dari sisi apa lagi? Pekerjaan mungkin yang masih paling besar itu adalah karyawan swasta. Karyawan swasta, wira swastawan itu paling besar. Yang menarik yang ketiga itu adalah ibu rumah tangga. Hebat nih. The power of mama itu. Soalnya itu loh, maksudnya apa ya, pilar ya kan, Kang, kesejahteraan keluarga itu sangat mengaruhi ibu rumah tangga itu. Betul. The power of mama itu luar biasa. Terlihat di pasar SBN. Thank you nih, Kang, menarik banget. Mungkin buat teman-teman yang udah sebagian investasi di SBN Retail, ada yang masih belum, misalnya nih, Kang, ada tips nggak? Kan Kang Denny juga seorang financial planner sebenarnya. Misalnya dari sisi alokasinya atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan nih, misalnya untuk mereka mengatur strategi berinvestasi di SBN Retail. Iya. Oke. Pertama kan kalau kita berinvestasi itu ada 3 risiko ya yang harus kita perhatikan. Pertama, risiko gagal bayar atau default risk. Tentu kalau untuk SBN ya nggak ada lah, karena kan ini instrumen yang dijamin oleh negara. Selama negara ini berdiri, itu pasti akan di-honor gitu, pasti akan dibayar. Jadi jangan takut ganti presiden nanti nggak dibayar, nggak ada, karena itu sudah dijamin di undang-undang gitu ya. Terus kedua, resiko likuiditas. Jadi kan kalau itu adalah seberapa cepat aset yang kita miliki bisa dicairkan gitu kan, ditunai, jadikan uang tunai. Itu kan risiko likuiditas. Nah, makanya kalau lihat dari risiko likuiditas, yang paling kecil risiko likuiditasnya adalah SBN yang tradable. Jadi kalau misalnya teman-teman mau investasi tapi dananya pengen sewaktu-waktu bisa dicairkan, bisa dipakai, mungkin bagian dari dana darurat misalnya ya, itu maka belilah investasi yang SBN yang retail yang tradable. Boleh ORI kalau untuk konvensional, atau SR kalau untuk yang syariah gitu. Yang ketiga, kalau yang non tradable kan pasti ada resiko berarti kan, dia nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu nih, meskipun ada fitur early redemption, tapi kan hanya 50%. Iya. Ya kan, misalnya beli yang ST tenor 2 tahun, itu 50%-nya baru bisa dicairkan setelah tahun pertama, sisanya baru tahun kedua. Itu sama, ada risiko likuiditas. Ketiga, risiko pasar. Risiko pasar itu adalah ketika misalnya suku bunga di pasar naik atau turun, ini imbal hasil kita nggak ikut bergerak. Iya. Contoh, kita beli yang fixed rate di level 6%. Ternyata suku bunga di market naik ke 6,5. Nanti kan SBN kita kalau dijual di secondary akan terdiskon tuh. Karena market memberikan imbal hasil ekspektasinya ada 6,5%, tapi instrumen kita hanya 6%. Jadi kalau dijual
diskon dong harganya. Itu berarti kan ada rugi ketika menjual. Iya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya ternyata di market turun menjadi 5,5, ya kan kita menawarkan imbasnya lebih tinggi. Iya. Artinya bisa dijual dengan harga yang premium. Kita bisa mendapatkan capital gain. Nah, ini adalah risiko market. Nah, kalau teman-teman khawatir dengan risiko ini, maka kita bisa mempertimbangkan untuk membeli yang non tradable tapi punya fitur floating with floor. Karena floating with floor ini kan mengacu kepada suku bunga Bank Indonesia. Iya. Jadi ketika suku bunga Bank Indonesia naik, dia akan ikut naik. Misalnya tadi bunganya 6%. Waktu itu tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah 5%. Jadi ada spread 100%, 1%. Kalau suku bunga Bank Indonesia naik di 5,5, maka yang si SBR atau suk tabungan akan naik menjadi 6,5. Ya kan? Jadi ikut naik tuh. Yeah. Tapi kalau si suku bunga Bank Indonesia turun, dia nggak ikut turun karena floornya di 6%. Yeah. Nah, ini makanya menarik untuk yang seri-seri yang non tradable ini bisa naik atau bisa turun. Nah, makanya kalau teman-teman sudah tahu ini uang ini akan saya pakai 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, ya udah bisa dioptimalkan untuk taruh di seri SBN yang non tradable. Karena tadi ada kemungkinan upsize ke atas, gitu kan. Nah, itu. Terus satu lagi mungkin sebagai pertimbangan, kira-kira ketika investasi ini perlu cash flow bulanan atau enggak? Kan salah satu yang menarik dari SBN Retail itu kita akan mendapatkan transferan secara rutin dari pemerintah secara bulanan. Penting kan transferan kan? Penting. Di transfer negara kan? Betul. Itu kayak enak banget. Kayak itu sebetulnya kayak kalau kita nyari jodoh kayak. Jadi kalau nyari jodoh kan katanya yang bisa memberikan harapan bisa kalah sama yang memberikan kepastian. Ya kan? Kalah sama yang memberikan transferan. Nah, tapi itu yang beri kepastian bisa kalah sama yang memberikan transferan. Nah, sekarang kita butuh transferan seperti apa? Butuh transferan yang bulanan atau enggak? Kalau butuh transfer yang bulanan, ya beli yang SBN Retail. Tapi kalau enggak, saya nggak pengen yang bulanan, inginnya terakumulasikan 6 bulan sekali baru terima, itu bisa beli yang SBN non retail. FR. Jadi kalau seri FR, PBS itu adalah seri-seri SBN yang pembayaran kuponnya itu 6 bulan sekali. Iya. Gitu. Kalau saya suka ngasumsiin gini untuk SBN ini ya Kang, ini untuk orang-orang yang udah istilahnya dana darurat aman. Kan karena kita nggak butuh lah uang ini kira-kira selama berapa tahun ke depan gitu. Kita anteng aja nerima transferan ya nggak sih? Iya. Jadi kan karena itu makanya ada juga yang kan saya ada yang minta ke influencer keuangan juga minta. Kang ini bisa nggak sih kita bunganya itu kuponnya tidak dibayar dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk SBN lagi. Jadi biar compounding. Bisa nggak Kang? Enggak. Tapi ditampung nggak idenya? Enggak juga. Susah karena ini. Jadi saya cara gini. Mereka maunya rollover gitu. Itu saya cara gini. Ini yang juga saya terapkan ya. Jadi ketika kita menerima bunga, itu langsung kita belikan reksadana. Pasar uang misalnya. Ya kan? Kan pasar uang bisa 10.000, 1.000 juga bisa beli ya. Bisa. Beli dari reksadana pasar uang. Nanti begitu dibuka masa penawaran SBN Retail, ya udah kita jual, kita taruh. Jadi akan compounding terus. Gitu tipsnya ya. Jadi makin nambah terus gitu. Ternyata apa ya, kebutuhan dari investor tuh makin lama makin sophisticated gitu ya. Betul. Requestannya gitu ya Kang ya. Baik, Kang Denny boleh kasih closing statement nggak untuk teman-teman podcast Uang Bicara? Oke, jadi ini karena pendengar dari podcast ini rata-rata generasi muda ya, yang mungkin sebagian masih jomblo ya. Iya pas banget tuh yang dilirik. Belum menikah maksudnya. Masih single. Jadi yang membedakan SBN dengan jenis investasi yang lain adalah dengan kita investasi di SBN Retail, kita tidak hanya mendapatkan cuan, tapi juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan nasional, kita membantu keuangan negara. Nah makanya untuk para jomblo nih, kalau berinvestasi di surat berharga negara, itu akan terlihat lebih berharga di mata mertua. Karena keuangan negara yang dibantu, apalagi keuangan mertua gitu. Wah, aman banget, langsung diterima tuh kan. Oke, makasih Kang Denny. Kang, saya ada satu pertanyaan saya tanyain ya Kang, karena saya kelewatan tadi. Kalau untuk
anak-anak muda sekarang yang atau juga investor yang lebih aware sama perubahan iklim kayak gitu, pengen investasinya hijau kayak gitu, apakah juga ada akomodasi lewat instrumen ini, Kang? Oke. Jadi pemerintah juga kita mencoba untuk mengembangkan namanya sustainable financing instrument. Ya. Nah, sejak tahun 2018 pemerintah sudah menerbitkan namanya Green Sukuk di pasar global. Jadi Green Sukuk ini adalah penerbitan surat berharga negara syariah sukuk, yang mana uangnya ini, proceednya akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Ini proyeknya ramah banget. Jadi kalau proyek-proyeknya ketemu lingkungan, dia suntangan tuh, saking ramahnya. Saling dulu. Nah, itu untuk yang di pasar global. Kemudian tahun 2019 kita sudah mulai juga menawarkan di pasar domestik retail. Makanya namanya ada sukuk tabungan, Green Sukuk. Nah, pendengar kan? Iya, nah, jadi untuk yang sukuk tabungan ada yang greennya. Jadi ada juga, jadi uangnya itu akan digunakan untuk di pembiayaan proyek-proyek yang ramah lingkungan. Jadi mungkin sudah ada di salah satu seri dari sekian yang diterbitin itu persis, ya? Persis. Okay. Nah, kemudian juga kita bikin inovasi lagi nih. Tahun 2021 kita menerbitkan SDGs bonds. Jadi ini adalah surat utang negara SUN yang proceednya atau hasil penjualannya itu akan dipergunakan untuk proyek-proyek dan mereka untuk mencapai target-target SDGs, Sustainable Development Goals. Jadi tingkat kesehatan, pemberantasan kemiskinan, pendidikan segala macam itu SDGs lah. Itu sudah di tahun 2021 di pasar global. Kemudian di tahun berikutnya kita tawarkan juga di pasar domestik, tapi masih untuk yang investor besar, non retail. Rencananya spill nih saya spill ya. Tahun ini insya Allah untuk yang ORI 026 nanti kita akan jadikan sebagai ORI SDGs. Wow, kita nantikan ya bersama-sama. Jadi ya teman-teman bisa investasi di ORI sekaligus juga ikut untuk membiayai pembangunan untuk bisa mencapai target-target SDGs dan rangka untuk tadi mengurangi kemiskinan, mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan, dan juga untuk meningkatkan layanan kesehatan. Termasuk juga untuk meningkatkan kesetaraan gender dan women empowerment. Wih, keren ya? Investor ibu-ibu rumah tangga SBN Retail siap nih borong ORI 26. Terima kasih Kang Denny sekali lagi. Sama-sama Mbak Ali, terima kasih.